Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kehadirat Allah akan segala nikmat dan curahan hidayah yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat kehidupan ini, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, kelapangan, kemudahan yang Allah berikan sehingga kita bisa beribadah di Masjid Al-Jihad yang kita cintai ini dalam keadaan penuh dengan kelapangan tadi. Kita bersyukur sebuah nikmat yang akan kita bawa sampai ke akhirat, yaitu nikmat iman dan Islam. Allah pilih kita untuk mendapatkan nikmat tersebut dan berupaya kita senantiasa istiqomah dalam karunia Allah, dalam nikmat iman dan Islam itu tadi. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kesejahteraan senantiasa tercurah kepada beliau, pada keluarganya, para sahabat, para salafus soleh, orang-orang yang beriman hingga yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada bagian pertama ini mari kita sama-sama mengajak diri kita untuk senantiasa berada di dalam langkah-langkah kebaikan setiap harinya. Walaupun langkah kebaikan tersebut adalah satu hal yang masih berjuang kita mengupayakannya. Misalnya kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Satu hal yang sulit sekali. Misalnya lingkungan yang belum mendukung, tapi ada upaya dan langkah kita untuk senantiasa beralih dari satu hal yang tidak baik menjadi ke langkah yang baik. Yang kedua, kami ingin mengajak diri kita semuanya untuk senantiasa merasakan diri kita ini senantiasa perlu pada penambahan ilmu, pengalaman baru yang membuka diri kita, yang kita rasakan diri kita adalah orang yang masih perlu belajar. Sehingga kita tidak mendapatkan kita ada pada posisi yang benar, tapi posisi yang belum tahu. Sehingga kita mempunyai keinginan untuk senantiasa belajar tahu, terutama hal-hal yang menyangkut perintah dan hal-hal yang menyangkut larangan. Sehingga dalam dua hal tersebut Bapak dan Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan kita menjadi hati-hati yang terbuka. Hati kita ini hati yang terbuka dengan hidayah, yang kemudian yang terbuka juga untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah. Makna istighfar yang senantiasa kita bacakan, yang kita ucapkan dalam setiap ucapan kita mempunyai bekas dalam kehidupan kita dalam bentuk perubahan tadi. Perubahan ke arah yang lebih baik dari setiap waktu ke waktu yang kita jalani.
Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini tanggal 27 Rajab tahun 1442 Hijriah, yang pada tanggal tersebut kita mengingatnya sebagai sebuah peristiwa ketetapan yang Allah tentukan kepada hambanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa tersebut oleh para ahli sejarah disebutkan pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 atau ke-11 kenabian. Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yang peristiwa ini Allah sebutkan dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbagai macam kisahnya yang mungkin kita dari masa kecil dahulu mendengarkan para guru, para dai, para ulama menyampaikan tentang bagaimana keistimewaan pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Namun ujungnya ada satu pesan yang kuat yang ingin disampaikan kepada setiap orang yang beriman. Pesannya bagaimana memaknakan sholat sebagai satu hal yang penting dalam kehidupan seorang mukmin. Pesan Isra dan Mi'raj ini lebih mengukuhkan pentingnya nilai sholat bagi seorang yang beriman. Dia tidak hanya sebatas bentuk pengguguran kewajiban dalam bentuk ritual ibadah, tetapi dia mampu menjadi semacam jalan untuk berbagai macam permasalahan kehidupan yang dialami oleh seseorang, maupun juga sebagai jalan untuk pertanggungjawabannya nanti di kampung akhirat. Nah, kalau umpama makna sholat ini semakin didalamkan bagi orang-orang yang beriman, maka sholat akan menjadi sebuah suasana yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Bukan merupakan sebuah hal yang dibebankan, tapi suasana yang ditunggu. Dari sholat ke sholatnya itu membuahkan dalam perbuatannya hal-hal yang mendatangkannya kepada ketenangan. Sehingga orang yang sudah terpanggil hatinya dalam setiap perintah 5 waktunya, berupaya dia memperbaiki sholat dengan menambah sholat-sholat rawatib dan sholat-sholat nafilahnya, sholat-sholat tambahannya. Apakah itu nanti dalam bentuk sholat duhanya atau sholat sunat yang lainnya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada bagian yang ketiga kami mengajak mari kita perbaiki terus makna dan hakikat sholat kita dalam kehidupan, baik itu sholat dalam artian gerakan, bacaan, kehusukannya, maupun pengaruh sholat setelah kita selesai sholat dalam kehidupan, dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam kita bermuamalah dan sebagainya. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagian yang keempat, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang bisa ditangkap pada peristiwa tersebut adalah peristiwa yang luar biasa. Yang bisa menangkapnya hanya dasar keimanan dan yakin bahwa itu adalah ketetapan Allah yang maha kuasa terhadap seorang hamba, dan sang hamba itu tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menjalankan atas kekuasaan dari sang pencipta tadi, Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dalam ukuran manusia, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah ingin menunjukkan sebuah mukjizatnya. Allah ingin menunjukkan berlaku sebuah ketetapannya yang tidak bisa diterima, yang tidak bisa dianalisa oleh akal manusia. Dapat dibayangkan peralihan tersebut dari tempat yang sangat jauh, bahkan yang tidak terukur dalam hitungan manusia, bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ditempuh dalam 1 malam saja. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
bagi orang-orang yang mencari kesalahan dan memang tidak mempunyai rasa untuk mengimani Nabi, ini dijadikan bahan untuk semakin membatalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa yang disampaikan kepada Nabi untuk disampaikan pula kepada umatnya. Ini menjadi bahan. Bahkan dalam kisah tersebut, tokoh-tokoh Quraisy mengolok-olok Nabi, "Wahai Muhammad, apakah betul engkau sudah berjalan dari Masjidil Haram ini sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina sana?" "Betul," kata Nabi. "Dan aku diperjalankan oleh Allah." "Bagaimana caranya?" "Aku diberangkatkan dengan sebuah kendaraan yang bernama Buraq, yang kecepatannya secepat kilat." Nah, orang-orang Mekah ketika itu mengagumi dengan maksud untuk memperolok-oloknya. "Kalau begitu luar biasa sekali engkau Muhammad. Kini kami ingin membuktikan akan semua apa yang kau ucapkan." Dalam kisah tersebut dimintalah Nabi ini mengangkat tangan kanannya, diangkat oleh Nabi. "Tolong angkat tangan kirimu," diangkat juga. "Tolong angkat kakimu," diangkat oleh Nabi kakinya sebelah. "Nah sekarang kaki terakhirmu tolong angkat juga." Ya, tentu Nabi tidak bisa mengangkatnya. Lantas apa kata orang Quraisy? "Nah Muhammad, katamu tadi engkau sudah berpindah tempat dengan waktu yang sangat cepat. Sekarang kami minta engkau mengangkat kakimu saja, engkau tidak bisa membuktikan." Sehingga Nabi ketika itu tidak ada lagi nama yang bisa dialamatkan sebagai bahan olokan, sehingga Nabi disebut dengan seorang yang gila. Nabi disebut dengan majnun, orang yang gila. Karena kalau umpama disebutkan tukang sihir, memang dia tidak punya rekaman sebagai orang yang membaca hal-hal mantra sihir. Sebagai seorang pembohong, riwayat kehidupan Nabi mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Bahkan dalam hal-hal muamalah, orang Quraisy yang belum beriman sekalipun masih mempercayai Nabi untuk menitipkan hartanya. Sehingga hal yang tepat untuk diberikan kepada Nabi ketika itu sebagai penolakan apa yang dibawa oleh Nabi, Nabi disebutlah orang yang gila. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang tersirat dalam pesan peristiwa dari Isra Mi'raj ini yang bisa kita ambil hikmahnya, yang secara keseluruhan dari peristiwa itu kami mau mengantarkan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan satu kata. Apa itu? Keajaiban. Dan orang-orang Islam belum melihatnya dalam potret keajaiban ini, semakin menambah keimanannya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Allah tunjukkan betul keajaiban itu hadir di dalam kehidupan kita yang nyata sekarang ini. Dan kemudian lewat peristiwa tersebut bisa kita uraikan, ternyata di sekitar kita ini banyak hal-hal yang ajaib yang Allah jadikan kepada kita, dan itu menjadi perintah, menjadi syariat. Kemudian keajaiban itu akan diberikan kepada orang-orang yang menjalankan perintah dan menjalankan syariat. Mari kita lihat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Pertama, Nabi menerima sebuah keajaiban yang terbesar di dalam semua misi kehidupan atau perjalanan tugas kenabian tersebut. Apa keajaiban yang terbesar, mukjizat yang terbesar itu? Al-Quran. Sebagai bentuk keajaiban Al-Quran ini, dia diturunkan 14 abad yang lalu, sampai sekarang dia tetap menjadi satu hal yang asli, yang tidak pernah bisa ditipu muslihatkan oleh orang-orang di luar Islam. Sehingga pertanyaannya, apakah itu tidak ada upaya dari orang-orang kafir untuk memencongkan Al-Quran ini? Ada Bapak dan Ibu, banyak sekali. Dan sejak awal Al-Quran ini sudah dicoba untuk dibengkokkan, dicoba untuk disesatkan,
salah satu tokoh yang di awal-awal Islam dahulu ingin menyaingi Al-Quran dan membengkokkan Al-Quran ini, namanya Musailamah Al-Kadzab. Ya, nabi palsu, sang pendusta dari Yaman. Dan tidak berhasil. Walaupun jejak-jejak Musailamah sekarang ini banyak diikuti oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, untuk membuat satu ajaran yang menyesatkan orang banyak. Misalnya saja Mirza Ghulam Ahmad yang mengikuti jejak Musailamah Al-Kadzab ini, yang mengaku juga menjadi nabi, sehingga apa yang dibawanya itu disebut dengan Ahmadiyah, ya, di Lahore, India. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana? Al-Quran tetap terjaga. Upaya penyesatan ini tetap tidak pernah berhenti, tetapi Al-Quran tetap terjaga. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 Allah menyebutkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kamu meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka kamu silahkan saja buat satu ayat seumpamanya dan carilah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Tantangan Allah ini tetap berlaku sepanjang zaman dan manusia tidak mampu untuk membuktikannya, selalu batal. Yang ada malahan manusia menemukan rahasia-rahasia ilmu sejak ribuan tahun yang lalu ketika Al-Quran ini diturunkan dan terjawab di zaman mutaakhir sekarang ini. Rahasia-rahasia ilmu tersebut terjawab yang sudah diabadikan oleh Al-Quran dalam setiap ayatnya. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jikalah demikian besarnya nilai Al-Quran dengan kemu'jizatannya, bagaimana kita menyerap Al-Quran ini supaya ini menjadi semacam wasilah penolong bagi diri kita? Maka Nabi menyebutkan, menegaskan kepada kita bahwa nilai Al-Quran itu akan menjadi penolong tidak hanya kita di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Dalam hadis Nabi disebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran tersebut akan menjadi safi'an, menjadi penolong bagi ahlinya, bagi yang membacanya pada hari kiamat nanti. Maka kami mengajak diri kami Bapak dan Ibu dan kita semua, dekatkan kita ini dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran ini nanti mampu akan menjadi huda, mampu akan menjadi hal yang akan berdekatan dengan orang yang membacanya. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran, waj'alhu lana imama wa nura, dan jadikan Al-Quran ini bagi kami menjadi imam, menjadi cahaya, menjadi petunjuk, dan menjadi rahmat. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, upayakan kita bisa dalam satu hari bisa membaca Al-Quran. Walaupun bacaan kita masih terbata-bata, walaupun mata ini semakin lamur, kita berjuang Bapak dan Ibu, karena nanti mata ini akan menjadi saksi. Digunakan untuk apa mata ini? Kita berapa banyak kita sudah melihat Al-Quran dibandingkan dengan melihat yang lain. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, keajaiban berikutnya, keajaiban yang diperintahkan, yang dibawa oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Keajaiban apa namanya? Keajaiban sholat. Gerakannya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah mungkin gerakan badan biasa. Kita mengangkat tangan, kita berdiri dengan sempurna, ruku, sujud, duduk, bertafakur. Tetapi dampaknya bukan hanya sebatas nilai gerakan fisik itu tadi,
tapi dia mempunyai pengaruh kepada jiwa. Dia berpengaruh kepada kehidupan. Mengapa demikian? Karena itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-Nya, pencipta alam semesta ini. Sehingga tidak diragukan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sholat itu akan menjadi pintu bagi kita dalam setiap kehidupan ini. Kalaulah demikian besarnya Bapak dan Ibu, mari kita masukkan dalam agenda kehidupan kita bagian yang terpenting. Kita tidak mau mempertaruhkan sholat itu dikalahkan, ya, sholat itu dikalahkan dari aktivitas kehidupan kita. Dikalahkan oleh tuntutan kerja, dikalahkan oleh tuntutan usaha, dikalahkan oleh tuntutan jabatan, dikalahkan oleh keinginan hati kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi urusan muamalah kita. Tidak, kita tidak memilih itu. Yang kita usahakan terus untuk menjaga pentingnya nilai sholat itu untuk membangun hubungan kita kepada Allah. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan kita memprioritaskan sholat, sehingga Allah pun juga akan menurunkan pertolongannya. Loh, kok kita mengharapkan pertolongan Allah? Iya, karena diperintahkan oleh Allah demikian. Kita meminta kepada Allah dengan sabar dan sholat, sehingga apa yang menjadi hajat kehidupan kita ini Allah berikan semuanya. Apa yang menjadi keselamatan, harapan keselamatan kita di akhirat, Allah karuniakan nantinya. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan sholat itu tadi, apa yang menjadi beban, apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi khawatir kita akan terjawab dengan sendirinya. Terjawab hati kita yang gelisah akan setiap kehidupan dunia ini, dijawab oleh Allah bahwa dunia ini hanya sebagai ladang amal, yang tujuan akhirnya hanya mengharapkan ridho Allah. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mendengar bagaimana sekarang orang menjual pikiran-pikiran yang masuk ke pemikiran kita, yang bisa menyimpangkan kita juga dari tujuan kepada Allah. Kita ditamengkan, kita dibimbing dengan senantiasa kita meminta kepada Allah. Dalam surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Ingat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini orang untuk mengalihkan orang lain kepada hal yang menyesatkan, mereka cukup mengajak kepada pemikiran yang seolah-olah pemikiran tersebut benar. Misalnya tentang pemahaman menghargai orang lain. Pengertian menghargai orang lain oleh orang-orang sekuler dalam segala hal. Jadi kalau umpama pengertian orang-orang sekuler menghargai orang lain, apapun yang menjadi keyakinan orang tersebut kita hargai, dan bentuk penghargaan tersebut kita menjadi bagian darinya, dan dia pun, ya, orang tersebut kita usahakan menjadi bagian dari diri kita. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terkesan pemikiran seperti ini benar adanya, ternyata bisa menyesatkan. Apa contohnya Bapak dan Ibu? Kita dilarang untuk hanya meyakini apa yang kita yakini, kemudian juga menerima apa yang diyakini oleh orang lain. Sehingga kita tidak boleh, pengertian toleransi itu jangan terlalu fanatik lah. Kita juga hidup di antara manusia yang majemuk, manusia yang beragam pemikirannya. Jadi apapun yang menjadi pemikiran orang lain pun kita hargai dalam bentuk kita melihat hal yang baik itu adalah baik dan boleh kita melakukannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya tercampur pemikiran tersebut menjadi pemikiran yang bebas. Sehingga ketika orang berada dalam satu ritual keyakinan, kita diajak dari cara berpikiran seperti ini mengikuti pula ritual orang itu tadi.
Ini satu hal yang salah. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apakah ini tidak diupayakan terus? Diupayakan terus. Contoh yang paling mudah, Bapak dan Ibu kalau yang membaca berita tentang perkembangan pendidikan, sekarang pemerintah membuat peta jalan pendidikan ini yang menghapus frase agama. Ya, jadi agama ini tidak dipahami sebagai sebuah identitas keyakinan yang mereka mau usung di peta jalan pendidikan yang berlaku itu selama 15 tahun dari tahun 2021 ini sampai tahun 2035. Itu nilai-nilai agama dianggap sebagai sebuah keyakinan privat seseorang. Yang penting ada dua saja, yaitu akhlak dan budaya. Jadi dianggap orang yang sudah berakhlak, orang yang sudah berbudaya dianggap sudah menjadi orang yang baik, yang berhasil dalam tujuan pendidikan. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, upaya-upaya perang pemikiran ini tidak akan pernah berhenti. Berbagai macam cara nanti orang akan mengusungnya terus. Permasalahannya sekarang apa pula upaya orang-orang mukmin meneguhkan keimanannya pada dirinya dan keturunannya. Karena kita hidup tidak lama, yang akan melanjutkan perjuangan kita nanti adalah anak-anak kita, generasi-generasi selanjutnya. Jawabannya Bapak dan Ibu yang kami hormati tidak lain adalah kita memperkuat pendidikan. Baik itu pendidikan kita di rumah, pendidikan formal yang kita pilihkan sekolah-sekolah mereka, sekolah-sekolah yang kita tahu persis memesankan tentang pentingnya nilai akidah, nilai ibadah ini, dan nilai keyakinan syariah yang mereka akan teruskan setelah kita. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jawabannya ya misalnya seperti organisasi Muhammadiyah harus mampu menjawab ini Bapak dan Ibu kepada pengurus. Artinya tren upaya sekularisme ini tidak akan pernah berhenti. Jadi Muhammadiyah sebagai organisasi yang mengikat kaum muslimin pada ikhtiar, syiar dan dakwah ini harus menjawab ini. Kita harus jadikan majelis-majelis pendidikan Muhammadiyah ini menjadi majelis yang mampu merangkul hati orang-orang yang beriman, umat Islam Indonesia yang Islam ini untuk betul-betul kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam ini. Turki itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah sudah diupayakan sejak tahun 1924 untuk menjadi negara sekuler yang betul-betul sekuler. Bahkan azan saja digantinya dari bahasa Arab kepada bahasa Turki. Al-Quran ini tidak boleh dibacakan di forum-forum resmi. Al-Quran itu cukup dibacakan menjadi urusan orang per orang. Identitas-identitas Islam itu dibongkar. Masjid dirubah menjadi museum. Wanita-wanita Islam disuruh melepaskan penutup kepalanya. Laki-laki dirubah gaya hidupnya. Miras dimarakkan, diupayakan untuk menjadi satu hal yang sah, dan itu sudah berlaku. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat makar, Allah pun juga membuat makar. Di ujung tahun 2000 Allah hadirkan seorang pemimpin yang soleh. Turki berubah secara ekonominya, secara kehidupannya, secara kultur budayanya, dan semua aspek kehidupan dirubahnya. Lahir seorang presiden yang bernama Recep Tayyip Erdogan. Merubah itu semua. Dan mudah-mudahan Turki nanti akan menjadi corong Islam lagi, cahaya Islam lagi ke seluruh dunia. Tetapi kita di Indonesia ini, itu sedang berlangsung Bapak dan Ibu. Sedang berlangsung upaya pensekuleran tersebut. Mereka masuk lewat organisasi-organisasi Islam juga yang menyerukan kepada semangat sekularisme itu tadi. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, secara organisasi Muhammadiyah tidak akan pernah mau menerima ide itu. Semoga Muhammadiyah dan para pemimpinnya diteguhkan terus dalam sikoh tauhid Islam yang murni ini. Amin. Dan juga kita masyarakatnya juga senantiasa sikoh, senantiasa istiqomah dengan pemikiran yang benar. Kemudian kita pun juga harus mensupport
Ya, pada kenyataannya memang kita akui Bapak dan Ibu, sekolah-sekolah pendidikan Muhammadiyah secara idenya masih menjadi update. Secara idenya, artinya pemikiran para pemikir di tokoh-tokoh Muhammadiyah ini masih memberikan jawaban dalam hal solusi jalan keluar dari permasalahan pendidikan sekarang ini. Tapi secara kelembagaannya kita akui, sekolah-sekolah Muhammadiyah sepertinya kehilangan momentum untuk menyesuaikan dengan zaman. Ya bisa jadi karena selain banyaknya amal usaha yang ada, ditambah lagi keseimbangan penumbuhan kader yang tidak begitu tumbuh. Nah ini menjadi tantangan, terutama di Rejang Lebong dan Curup khususnya. Kita akui banyak sekolah Muhammadiyah yang kalah bersaing dengan sekolah negeri dan sekolah swasta lainnya. Maka Bapak dan Ibu sebagai jamaah kita mensupport ini, bagaimana caranya sekolah-sekolah Muhammadiyah ini menjadi jawaban dari permasalahan tantangan kehidupan sekarang ini. Yang terakhir Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan dalam setiap amal soleh seseorang itu ada bagian ujungnya itu menjadi sebuah kumpulan amal soleh. Jadi misalnya begini Bapak dan Ibu, kita ini mengerjakan kebaikan untuk diri kita oleh diri kita, dan cukup Allah dan kita saja yang tahu. Tetapi ada pekerjaan amal soleh itu kita tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Jadi kalau umpama menyeru yang baik, kita cukup menyeru saja. Kita ajak orang, mari jamaah sekalian kita menjaga sholat. Itu amar ma'ruf. Mari Bapak dan Ibu menyisihkan rezeki kita, ketika kita ada rezeki kita infakkan. Itu amar ma'ruf. Mari kita menjaga langkah dan ucapan kita, itu amar ma'ruf. Tapi nahi mungkar, ya, nahi mungkar ini perlu upaya kolektif. Seorang yang menyampaikan agama tidak akan berdaya ucapannya kalau umpama tidak ditopang oleh jamaah yang juga sama apa yang disampaikan. Contohnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam hal misalnya contohnya sederhana ini, dalam hal memakmurkan masjid ini, ucapan para dai tidak akan punya arti kalau umpama kita para jamaah ini tidak saling ajak satu sama lain, walaupun itu sifatnya masih amar ma'ruf. Saling ajak, saling menguatkan tentang pentingnya memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di luar sana sesungguhnya praktek-praktek kemungkaran masih banyak dilakukan. Orang yang tidak berpesan kepada kebaikan, orang yang senantiasa melakukan hal yang dosa, masih dikerjakan. Dan itu perlu upaya yang kuat dari segenap kaum muslimin untuk mencegahnya. Contoh dari sisi keuangan, boleh Bapak dan Ibu telusuri ringan saja betapa banyak orang-orang yang ekonomi lemah yang terjerat juga dengan praktek riba. Mereka pendapatannya sangat kecil, tetapi karena faktor pendapatan tersebut mereka terlilit pada hutang yang berbunga. Dan celakanya lagi Bapak dan Ibu, yang mempraktekkan itu tadi, yang memberikan itu tadi, orang-orang di luar Islam juga. Sehingga habislah potensi umat ini untuk bisa bangkit, karena harus berhadapan dengan praktek riba yang tidak berkesudahan itu tadi. Misalnya ibu-ibu sayur kita itu ya Bu ya, saya dengar ini, entah salah data yang saya dapatkan, wallahu a'lam. Mereka ini jualan sayur, misalnya dapat pada hari ini 50 atau 100 ribu, hampir 20 ribunya atau 25 ribunya itu untuk membayar nilai hutangnya yang setiap hari harus dikeluarkannya. Jadi yang dibawanya 75 ribu. Kemudian dalam 75 ribu ini ada 60 ribu yang harus dimodalinya lagi untuk membeli barang untuk dijualnya besoknya. Yang dibawa berapa lagi? 15 ribu ke rumah. Disitulah beli berasnya, disitulah untuk beli garam minyaknya.
Kemudian besoknya dibawa lagi, alurnya begitu lagi. Nah, sampai ujungnya pada akhir jumlah nilai yang sudah dikumpulkan untuk melunasi tadi, sampai hal jumlahnya hampir selesai. Yang rentenir ini ngulang lagi, Bu, ini sudah hampir habis, yuk nyambung lagi yuk. Boleh saya kasih besar lagi, Ibu kemarin lancar aja. Ini kemarin ngambilnya 500.000, boleh saya tambah 750.000. Karena butuh, dipakai lagi. Akhirnya tidak akan pernah berkesudahan. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam sisi ini umat Islam masih sangat lemah. Padahal potensi harta umat Islam ini yang dititipkan dalam bentuk infak dan sedekah itu sangat besar, tetapi kita belum mempunyai pola pengelolaannya sehingga bisa membantu para mustad'afin itu untuk keluar dari kungkungan riba itu tadi. Nah, mari Bapak dan Ibu kita coba, mungkin pengurus nanti punya ide, punya cara, punya pengelolaan, sehingga orang-orang warga masyarakat Islam kita yang terkungkung dengan kejahatan riba itu bisa dibebaskan, sehingga mereka memang khusyuk sholatnya, akan bisa juga berinfak, akan juga bisa memperhatikan orang lain, karena dia pun juga terbebas dari bahaya riba itu tadi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang telah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis, maupun ditarik sejarah, sehingga mengokohkan kita dalam istiqomah di dalam iman ini, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.